Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Yulianti, kelas 7D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Yang kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Yang ketiga, memahami bahasa. Yang keempat, kejelasan pesan. Yang kelima, daya persuasi. Yang keenam, kelengkapan pesan. Dan yang terakhir, keinginan baik atau goodwill. Untuk yang pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi. Pemahaman terhadap proses komunikasi harus dapat mengetahui beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. Menurut Stephen Covey, komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam hidup manusia. Untuk yang kedua, bagaimana menggunakan media dalam penyampaian komunikasi. Dirasa penting menggunakan media. Media adalah suatu alat bantu di dalam menyampaikan pesan kepada komunikan atau audiens. Yang ketiga, bagaimana menyusun pesan yang terarah. Dalam proses komunikasi, semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan ataupun informasi. Karena perbedaan latar belakang, contohnya, seorang sekretaris yang sedang mengikuti rapat, maka ia harus bisa memahami proses komunikasi tersebut. Keempat, kejelasan pesan atau clearness. Kejelasan pesan dalam komunikasi bisnis harus merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat yang pendek, singkat, dan gamblang. Karena dengan kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dengan komunikan. Contohnya, saya memberikan sebuah pesan singkat kepada teman saya, agar teman saya dapat memahami pesan yang saya sampaikan. Selanjutnya, yang keenam, kelengkapan pesan atau completeness. Kelengkapan pesan, sampaikan pesan secara utuh dan lengkap, karena berbahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Kelengkapan diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer, data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Jangan menahan atau menyembunyikan data atau essential information, sebab akan merusak seluruh communication network. Contohnya, teman saya merupakan seorang sekretaris. Ia dituntut untuk dapat membuat surat yang kelengkapan isinya harus sesuai dengan isi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keinginan baik atau goodwill. Keinginan baik atau itikat baik dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperlihatkan. Dalam pengertian ini, yang kita hadapi bukan hanya sekedar manusia, namun juga seluruh masyarakat yang mempunyai nilai-nilai, norma, prasangka, dan lain sebagainya. Contohnya, teman saya merupakan seorang salesman di mana mereka memiliki keinginan atau itikat baik untuk mencapai suatu target market. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.